Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKP Pekernolong yang gereja tertua di luar Pulau Sumatera, senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa yang Maha Mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, pemilik segala sesuatu, pemilik hari-hari kami, pemilik segala yang kami miliki, dan pemilik waktu yang hingga malam ini Engkau masih menyertai kami. Berkati kami melalui firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 2 Februari 2026, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 28 hingga 29 dan pembimbing ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 28 hingga ayat 29 ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian khotbah di bukit. Setelah Yesus menyampaikan rangkaian ajarannya yang menyingkapkan makna sejati dari hukum-hukum Taurat, kehidupan yang benar, dan sikap hati di hadapan Allah, Injil Matius mencatat reaksi para pendengar, para orang banyak terhadap seluruh ajaran Yesus dengan kata yang sangat indah. Mereka takjub. Ketakjuban ini bukan sekedar rasa kagum intelektual, tetapi keterkejutan yang mendalam karena mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan atau apa yang mereka dengar dari Yesus berbeda secara kualitas dan sumbernya dari pengajaran keagamaan para rabi-rabi yang mereka biasa dengar. Perbedaan utama itu adalah dalam otoritas Yesus. Para ahli Taurat atau para ahli hukum atau para tokoh-tokoh Yahudi secara umum mengajar mereka dengan mengutip tradisi-tradisi, mengutip pendapat para rabi sebelumnya, atau ada penafsiran yang berlapis-lapis. Otoritas mereka bersifat umum, tergantung pada rujukan. Yesus sebaliknya berbicara secara langsung dengan otoritas. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu." Ia tidak berkata menurut rabi ini atau berdasarkan tradisi itu, melainkan menyampaikan kebenaran seolah-olah ia adalah sumbernya. Hal ini dapat kita baca atau kita lihat di dalam khotbah di bukit. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu." Ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus menempatkan dirinya bukan di bawah hukum, melainkan sebagai pribadi yang berhak menafsirkan, menggenapi, dan menyatakan kehendak Allah secara penuh. Otoritas itu bukanlah otoritas yang memaksa, tetapi otoritas yang meyakinkan. Ajaran Yesus menyentuh akar kehidupan manusia, motivasi hati, kejujuran batin, relasi dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu orang banyak merasakan bahwa perkataan bukan hanya benar, tetapi juga relevan dan berkuasa untuk mengubah hidup. Kuasa ajaran Yesus terletak pada kesatuan antara perkataan dan keberadaannya. Ia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi hidupnya sendiri adalah perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Secara teologis, bagian ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah
dan Mesias. Wibawanya dalam mengajar mencerminkan otoritas ilahi. Ia berbicara atas nama Allah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi atau para guru-guru sebelumnya. Dengan demikian, respon takjub dari orang banyak menjadi semacam pengakuan awal, meskipun belum sepenuhnya disadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan pribadi yang lebih besar dari sekedar seorang pengajar seperti ahli Taurat dan para rabi-rabi sebelumnya. Karena itu Matius 7 ayat 28 hingga ayat 29 mengandung tantangan yang tajam. Kekaguman saja tidak cukup. Orang banyak kagum, tetapi Injil kemudian menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka menjadi pengikut Yesus. Ayat ini mengajak setiap orang untuk melangkah lebih lanjut, lebih jauh dari takjub menuju ketaatan, dari mendengar menuju melakukan. Jika Yesus benar-benar mengajar dengan otoritas ilahi, maka ajarannya menuntut respon total, iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penutup khotbah di bukit ini adalah sebuah pertanyaan implisit bagi setiap orang, pendengar dan pembaca. Apa yang akan kita lakukan dengan otoritas Yesus atau hidup kita? Jadilah yang sejalan antara perkataan dan perbuatan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengubah pemahaman kami, mengubah hidup kami, agar ajaran yang telah diajarkan oleh Yesus bukanlah hanya sebatas ajaran, tetapi dasar dari seluruh kehidupan membangun relasi dengan Engkau Bapa dan sesama manusia. Kuatkan kami melakukannya. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.